Seringkali kita membayangkan Nabi Muhammad hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki apa-apa. Gambaran itu begitu kuat tertanam di benak banyak orang, seolah kesederhanaan beliau identik dengan ketiadaan harta. Padahal, jika kita mau merenung lebih dalam, kenyataannya justru jauh lebih kompleks dan syarat makna. Nabi Muhammad bukanlah sosok yang tidak mampu secara ekonomi. Beliau mengelola aset yang nilainya sangat besar pada zamannya, berupa tanah dan kebun produktif di wilayah Fadak dan Kabar yang hasilnya setara puluhan miliar rupiah per tahun jika disetarakan dengan nilai masa kini. Namun yang membuat beliau istimewa bukanlah seberapa besar harta yang ada di tangannya, melainkan bagaimana beliau memperlakukan harta tersebut. Disinilah letak perbedaan antara kaya secara duniawi dan kaya secara ruhani. Harta di tangan Nabi bukanlah tujuan, melainkan sarana. Ia tidak disimpan untuk membangun benteng kemewahan, tetapi dialirkan seperti air melalui pipa, mengalir cepat menuju mereka yang lapar, yang lemah, dan yang membutuhkan. Beliau kaya agar bisa memberi, bukan agar bisa pamer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur kesuksesan dari apa yang terlihat: rumah besar, kendaraan mewah, pakaian mahal, dan gaya hidup serba nyaman. Tetapi Nabi Muhammad justru menunjukkan standar yang berbeda. Di luar ramah, beliau adalah pemimpin umat kepala negara dan pengelola anggaran besar yang menyangkut kepentingan banyak orang. Namun ketika kembali ke rumah, beliau menanggalkan seluruh simbol kekuasaan itu. Di hadapan keluarganya, beliau adalah seorang hamba Allah yang hidup sederhana, makan apa adanya, tidur di atas tikar, dan tidak menjadikan harta sebagai sumber kebahagiaan. Bahkan seringkali dapur rumah beliau tidak mengepulkan asap selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Bukan karena beliau tidak memiliki uang, melainkan karena bagian makanan keluarganya sudah lebih dulu disedekahkan sebelum sempat sampai ke piring sendiri. Beliau menjaga apa yang bisa kita sebut sebagai pagar api yang sangat ketat. Tidak satupun harta umat boleh berubah menjadi kemewahan pribadi. Prinsip ini bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Suatu hari, sahabat Umar bin Khattab memasuki rumah Nabi dan melihat bekas guratan tikar di punggung beliau. Hatinya tersentuh dan air matanya jatuh. Ia berkata dengan suara yang bergetar, "Wahai Rasulullah, raja-raja Persia dan Romawi tidur di atas sutra, sementara engkau tidur di atas tikar kasar." Namun Nabi tidak merasa terhina dengan perbandingan itu. Beliau hanya tersenyum dengan tenang dan berkata, "Tidakkah engkau rela mereka mendapatkan dunia dan kita mendapatkan akhirat?" Jawaban ini bukanlah bentuk penolakan terhadap dunia, tetapi penegasan tentang prioritas. Bagi Nabi, kenyamanan fisik yang berlebihan adalah candu yang bisa menidurkan kewaspadaan spiritual. Ketika tubuh terlalu dimanjakan, hati bisa menjadi tumpul. Ketika perut selalu kenyang, empati bisa menghilang. Karena itu, beliau memilih tetap merasakan lapar agar hatinya tetap peka, agar ia selalu tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat yang kekurangan. Dengan cara itu, kepemimpinannya tidak lahir dari menara gading, melainkan dari pengalaman yang sama dengan orang-orang yang ia pimpin. Kesederhanaan Nabi bukanlah hasil dari keterpaksaan, melainkan pilihan sadar. Ini yang sering tidak kita pahami. Banyak orang hidup sederhana karena memang tidak punya pilihan. Tetapi Nabi hidup sederhana, padahal beliau memiliki kesempatan untuk hidup mewah.
Disinilah letak keagungan teladan itu. Ketika seseorang mampu membeli apa saja tetapi memilih tidak melakukannya, maka pilihannya memiliki nilai moral yang sangat tinggi. Beliau tidak menumpuk harta karena tahu bahwa kekayaan yang ditahan hanya akan menjadi beban di akhirat. Setiap dinar yang mengendap di tangan tanpa disalurkan adalah potensi pertanyaan di hadapan Allah. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan? Kesadaran inilah yang membuat Nabi memperlakukan harta seperti air yang harus terus mengalir. Air yang mengalir jernih dan memberi kehidupan, sedangkan air yang tertahan akan menjadi keruh dan berbau. Menjelang wafat, ketika tubuh beliau diguncang sakit yang hebat, kegelisahan Nabi bukan karena takut menghadapi kematian. Yang membuat beliau gelisah justru ingatan bahwa masih ada 7 dinar emas di rumahnya. Jumlah itu bagi kita mungkin kecil, tetapi bagi beliau itu adalah tanggungan besar. Beliau tidak tenang sampai uang itu dibagikan habis kepada yang membutuhkan. Beliau ingin menghadap Allah dengan saldo 0, tanpa membawa harta yang belum disalurkan. Tidak ada warisan emas, tidak ada tumpukan aset, tidak ada bangunan megah yang ditinggalkan. Yang beliau wariskan adalah nilai, prinsip, dan teladan hidup. Dengan sikap itu, Nabi membuktikan bahwa pemimpin sejati adalah yang paling terakhir kenyang dan yang paling awal merasa lapar. Pemimpin sejati bukan yang mengamankan dirinya terlebih dahulu, tetapi yang memastikan rakyatnya aman sebelum dirinya sendiri. Jika kita menengok kondisi hari ini, kita sering menyaksikan fenomena yang memprihatinkan. Banyak pemimpin mengaku mencintai Nabi, tetapi hidup dalam kemewahan yang mencolok. Mereka berbicara tentang kesederhanaan di mimbar, tetapi turun dari mimbar menuju kendaraan mewah dan rumah megah. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai sosok yang tidur di atas tikar, sementara kita sibuk memamerkan koleksi mobil dan rumah megah? Pada hakikatnya, cinta menuntut kesamaan rasa. Jika Nabi memilih hidup sederhana demi solidaritas sosial, lalu siapa yang kita teladani ketika kita mempertontonkan kemewahan di tengah masyarakat yang masih berjuang menyambung hidup? Sebagian orang berlindung di balik dalil menunjukkan nikmat Tuhan untuk melegitimasi gaya hidup mewah. Mereka berkata bahwa memamerkan kekayaan adalah bentuk syukur. Namun jika kita kembali pada teladan Nabi, kita akan menemukan makna syukur yang jauh lebih dalam. Bagi beliau, mensyukuri nikmat bukanlah dengan mempertontonkannya, melainkan dengan menyalurkannya. Infak, sedekah, dan bantuan kepada yang membutuhkan adalah cara beliau mengekspresikan rasa syukur. Nikmat yang sejati bukanlah ketika orang lain melihat kita kaya, tetapi ketika orang lain merasakan kebaikan dari apa yang kita miliki. Menunjukkan nikmat Tuhan yang sebenarnya adalah ketika tangan kita menjadi perantara rezeki bagi orang lain, bukan ketika kita memicu rasa iri di hati mereka yang sedang kesulitan. Pelajaran besar dari ekonomi kenabian adalah bahwa kekayaan tidak dilarang, tetapi keserakahan adalah racun. Kekayaan bisa menjadi alat untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber kerusakan jika disimpan hanya untuk diri sendiri. Nabi mengajarkan kita untuk menjadi seperti pipa, bukan seperti tangki. Pipa mengalirkan air kepada banyak orang, sedangkan tangki menahan air hingga akhirnya kotor. Jika harta kita mengalir, ia akan membersihkan jiwa kita. Jika harta kita tertahan, ia akan mengeraskan hati kita. Disinilah letak relevansi teladan Nabi bagi zaman sekarang. Dunia modern mendorong kita untuk menumpuk, memamerkan, dan bersaing dalam kemewahan. Sementara Nabi mengajak kita untuk berbagi, merendah, dan berlomba dalam kebaikan. Kesederhanaan Nabi bukanlah romantisme kemiskinan,
melainkan strategi moral untuk menjaga kemurnian niat. Dengan hidup sederhana, beliau memastikan bahwa cintanya kepada Allah dan kepeduliannya kepada umat tidak tercemar oleh kemewahan. Dengan hidup sederhana, beliau mengajarkan bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang dipakai atau dimiliki, tetapi dari apa yang diberikan dan dikorbankan. Dengan hidup sederhana, beliau menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah tiket menuju kenikmatan pribadi, melainkan amanah untuk melayani. Jika kita benar-benar ingin meneladani Nabi, maka pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita alirkan. Untuk video ini, mohon agar wajah Nabi Muhammad tidak ditampilkan secara jelas dan diblur sebagai bentuk penghormatan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di atas dunia, tetapi seberapa rendah kita bersujud di hadapan Allah dan seberapa luas manfaat kita bagi sesama manusia.